Walaupun tidak menyebut nama, tentu saja yang dimaksud di sini adalah Dendibyo. Salah seorang narasumber pendampingnya merupakan aktivis anti Ba'alawi yang terlibat dalam persekusi makam seorang Habib di Yogyakarta. Pemalsuan sejarah tetap harus diluruskan, tidak ada kompromi. Menjembatani kesalahpahaman. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita banyak menginspirasi banyak orang gitu ya. Betul. Untuk bersikap adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, belum lama ini kami menghadiri acara syawalan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang pertama adalah syawalan dari keluarga besar Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sementara yang kedua adalah syawalan dari seluruh keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono, mulai dari yang pertama hingga yang ke-10. Ada hal yang menarik perhatian saya karena dalam acara yang kedua tersebut tampak dua orang Habib. Demikianlah gampangannya yang saya perhatikan. Mungkin lebih, tapi yang saya lihat dua. Satu di antaranya seorang pegiat sastra, Bang Ben Sohib. Demikian kemudian saya akrab menyapa beliau. Apa menariknya? Karena acara itu khusus keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga 10. Apakah Bang Ben ini bagian dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono? Ternyata jawabnya iya. Dan yang lebih menarik lagi, Bang Ben tampak berbincang akrab seusai acara dengan Dendibyo Laksmono. Padahal sebagaimana tahu dan sering kami tayangkan di sini, Dendibyo sering kali turun ke lapangan mengulas tentang makam-makam yang dirubah identitasnya oleh oknum Habib. Dan Bang Ben sendiri, kalau saya melihat tulisan beliau yang dimuat di islami.co, tak kalah garangnya dalam tanda petik di dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh Dendibyo. Bahkan Bang Ben mengcapture, merekam apa yang dilakukan oleh Dendibyo itu mulai dari acara seminar 1 tahun yang lalu tahun yang lalu di UIN Syarif Hidayatullah, hingga ketika Dendibyo turun ke lapangan, serta podcast Dendibyo di kanal Pada Suka TV, juga kemungkinan di kanal ini, di kanal Aras 9. Dalam tulisan yang berjudul Anhar Gonggong, Peter Carey, dan Jaringan Anti Habib, sepintas awal-awal ketika saya baca ingin sekali menunjukkan objektivitas dari apa yang ditulis oleh Bang Ben. Tapi pada beberapa bagian nampaknya beliau juga tidak tahan menyampaikan sesuatu secara subjektif menurut penilaian saya. Dan tulisannya cukup panjang, saya akan bacakan beberapa bagiannya saja. Nanti insya Allah akan kami taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya, linknya, biar Anda bisa baca dan bisa menilainya sendiri. Saya langsung bacakan. Sebagaimana Anhar Gonggong, Peter Carey hanya berbicara soal KRT Sumudiningrat dalam kapasitasnya sebagai seorang sejarawan. Saat ia mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti kuat yang ia miliki, KRT Sumudiningrat bukan Habib Hasan bin Toha dan bahwa makamnya yang benar berada di Jejeran. Peter Carey menyampaikan dalam konteks kesejarahan belaka, ia tidak meniatkan itu sebagai bagian dari pendiskreditan etnis Ba'alawi. Ini perlu digarisbawahi ya, pendiskreditan etnis Ba'alawi. Silakan Anda tafsiri sendiri. Tapi lantaran wawancara itu dilakukan di Pada Suka TV, sebuah kanal YouTube yang terafiliasi dengan jaringan pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman, dan salah seorang narasumber pendampingnya merupakan aktivis anti Ba'alawi yang terlibat dalam persekusi makam seorang Habib di Yogyakarta. Maka orang lalu mudah mengaitkan wawancara Peter Carey dengan kampanye anti suku Ba'alawi. Ini banyak sekali poinnya. Yang pertama, Pada Suka TV menurut Bang Ben ini adalah kanal YouTube yang terafiliasi dengan jaringan pendukung Kiai Haji Imaduddin. Setahu saya tidak, karena Pada Suka TV adalah milik kawan saya yang awal berdirinya juga dengan saya. Tapi ini penilaian Bang Ben ya. Kemudian yang kedua adalah ada jaringan
aktivis anti Ba'alawi. Apakah benar ada yang anti Ba'alawi? Apakah bagaimana? Silahkan Anda menilainya. Kemudian walaupun tidak menyebut nama, tentu saja yang dimaksud di sini adalah Dendibyo, bahwa salah seorang narasumber pendampingnya merupakan aktivis anti Ba'alawi yang terlibat dalam persekusi makam seorang Habib di Yogyakarta. Ini barangkali karena Dendibyo sudah mulai akrab, perlu diperjelas mana makam Ba'alawi yang dipersekusi oleh jenengan. Dan saya lanjutkan saja pada bagian berikutnya biar tidak terlalu panjang. Keterlibatan Anhar Gonggong dan Peter Carey dalam jaringan anti Ba'alawi itu menunjukkan kepada kita betapa tipisnya batasan antara kajian ilmiah dan intoleransi. Kita menyaksikan bagaimana tiba-tiba saja kajian sejarah Anhar Gonggong dan Peter Carey dapat direngkuh oleh jajaran anti Ba'alawi untuk menyerang suku yang mereka benci itu. Kita boleh yakin Anhar Gonggong dan Peter Carey akan merasa prihatin jika mengetahui pendapat ilmiahnya dibajak untuk permusuhan berbau sara. Silahkan Anda menilainya. Di sini saya hanya membacakan. Kemudian pada bagian berikutnya adalah pengingkaran sejarah dan kesombongan dua kutub, yang antara lain beliau mengupas tentang Raden Saleh, ya, yang jadi fokus utama pada saat ini. Dua orang dari dua kutub yang berbeda dalam persoalan pembelokan sejarah dan perubahan identitas kemudian bertemu dalam satu forum sakral, yakni halal bihalal atau syawalan. Berbeda pandangan tidak mengurangi rasa keakraban dalam kekerabatan. Kami pun sempat merekam ketika beliau berdua ini berbincang-bincang, dan kita simak berikut ini. Untuk selebihnya silahkan Anda memberikan penilaian. Alhamdulillah, hari ini di tanggal 5 kita dari Trah Hamengkubuanan mengadakan syawalan dari seluruh Trah, dari Trah HB1 sampai HB10. Di tengah acara ada seorang Habib gitu, dan ternyata kita bersaudara. Itu beliau mempunyai darah dari Eyang Hamengkubuwono ke satu. Kalau saya dari Hamengkubuwono kedua. Mungkin monggo dari nama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa mendapat kesempatan ini. Memang setiap tahun ada acara syawalan keluarga Trah Hamengkubuwono di Jogja. Nah, kebetulan kali ini saya datang ketemu Mas Dibyo ini, kita sempat ngobrol, dan akhirnya ya kita semacam dipertemukan lah ya. Kita ada di memang ada di grup, tapi selama ini nggak pernah ketemu karena tahun kemarin nggak hadir ya. Nggak hadir tahun kemarin. Nah ini ya saya senang lah ketemu. Iya, alhamdulillah dipertemukan sama Allah SWT ya. Terus? Ya dari pertemuan ini kita bisa ambil hikmah bahwa kita ini kerabatan itu bisa dari mana aja. Betul. Dari suku apa aja, dari etnis apa aja, ternyata kita berkerabat dari satu kakek. Ya. Karena yaitu dari kawin mawin antar berbagai suku dari yang kita putri-putrinya. Itu yang membuat kita itu beragam. Jadi kita nggak bisa mengklaim diri kita itu lebih ini lebih itu, ya kita sama-sama gitu. Itu yang saya ambil hikmah dari pertemuan dengan penjenengan. Berarti Habib Ben Syihab ya? Marga saya Syihab, Syihab, tapi ya? terus terang saya selama ini nggak pernah pakai gelar yang Habib maupun Raden, nggak saya tulis. Berarti apa? Mas atau Bang? Ya Mas boleh. Mas. Mas. Berarti dari jalur Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono ke salah satu, terus ayah saya itu ibunya memang dari sini
alhamdulillah kita dipersatukan hati kita, karena menurut saya anggap yang memasukkan makam, yang membelokkan sejarah, ya kan, sejarah keluarga kita loh ya kan, karena kan Mas Ben kan dari Tra HB1 tuh, ya kan, itu bisa disebutkan oknum, ya kan. Yang kita hindari itu adalah ekstremitas di kedua kubu gitu ya. Pro kontra itu ada yang sini ekstrem A, sini ekstrem B, tapi kalau udah ekstrem sama ekstrem sama aja kan, sama-sama ekstrem, jadi nggak ada bedanya gitu. Betul. Kita harus di tengah itu objektif. Kalau ada oknum yang salah ya kita salahkan oknumnya. Tapi kalau terus di pihak uyah juga itu ekstrim namanya kan, itu yang kita patut hindari gitu. Kita objektif aja gitu. Kalau ada person yang salah ya kita. Ya, kalau benar ya dibela, kalau salah ngaku salah ya minta maaf. Karena takutnya nanti malah ada yang pihak-pihak yang menunggangi akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Betul. Gitu ya. Jadi kalau yang oknum itu salah, ya misalnya dia minta maaf, ya itu atas nama oknum itu. Kita tidak bisa membebankan satu kesalahan personal kepada ukuran. Itu yang ya kalau saya sih dekat dua-duanya ya, karena buat saya darah itu ya nggak bisa kita bedakan dari ayah dari ibu. Itu dari ayah kita juga kan dekat, tapi ibu kan juga harus sangat dekat, kan? Jadi, ibumu. Jadi buat saya ya dua-duanya keluarga ini buat saya sama aja. Jadi dua-duanya dekat. Jadi kalau ada yang dari pihak ayah salah ya saya akan bilang bahwa itu salah. Kalau yang benar ya saya bilang begitu juga dari sebaliknya. Maka dari itu hadirnya kita di sini, adanya polemik mungkin hampir setahun kali ya, Bang Mas Ben ya, hampir setahun. Ini kan sebenarnya masalahnya simple, ya kan? Makam eyang kita ada yang memalsukan, betul nggak? Terus sejarah eyang kita ada yang memalsukan, ada yang mengklaim oknum-oknum dari para Habib itu. Nah, berarti secara manusiawi siapa sih yang nggak marah kalau makam eyangnya diutak-atik? Siapa sih yang nggak marah kalau sejarah keluarga kita dirubah-rubah? Menurut Mas Ben gimana? Ya tentu saja manusiawi itu. Ya manusiawi. Nah itu kan tadi kalau ada kasus seperti itu ya silahkan diselesaikan dengan yang bersangkutan kan gitu ya. Karena kalau saya sendiri kan saya nggak tahu sejarah sedetail itu, ini yang benar-benar saya nggak tahu, itu bukan wilayah saya. Nah itu persoalan sejarah kan ada yang kontroversi seperti itu ya, silahkan diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Yang penting itu tadi Mas, tidak mengeneralisir dan tidak membebankan tanggung jawab itu kepada semua orang gitu. Dan juga tidak kebiah-uyahnya, misalnya ada yang ekstrem misalnya bahwa makam-makam habaib itu di lingkungan keraton itu palsu semua misalnya. Itu ada yang begitu. Nah itu yang harus diluruskan, karena banyak juga gitu yang memang dari keluarga habaib, dari dalam sejarah itu kan menantunya juga banyak dari orang habaib yang otomatis dimakamkan di lingkungan keraton. Nah itu nggak bisa di kebiaya gitu loh, harus. Alhamdulillah berkah hikmah dari Syawalan tahun ini, yaitu akhirnya saya dan Mas Ben dari Tra HB1 kita bisa bertemu, kita bisa beramah-tamah ya, walaupun ada polemik di tengah-tengah ini gitu. Tetapi pada dasarnya tetap kalau dari saya tidak ada kompromi untuk
pemalsuan sejarah tetap harus diluruskan, tidak ada kompromi dengan berdasarkan bukti-bukti primer yang ada. Nah, dan untuk seperti Mas Ben dari Marga Sihab tapi juga HB1. Ya, ini saudara kita. Satu kakek. Ini satu kakek, ini saudara saya, ya kan? Dan kita juga harus fair. Kalau emang salah ya minta maaf, kan gitu kan? Kan tuntutan saya cuma itu. Kalau salah ya minta maaf, kalau benar ya kita bela, toh. Ya kan itu manusiawi kayaknya. Iya, betul. Mungkin itu tadi. Silakan. Iya, saya juga merasa senang ya, ini hikmah Pak. Dan saya berpikir dalam segala sesuatu itu nggak ada kebetulan, Mas. Kita Betul. ketemu itu pasti ada sesuatu ya. Ini kalau saya tangkap hikmahnya ini ya itu kita bisa menjembatani kesalahpahaman, kita menghilangkan ada apa ya kayak permusuhan, karena ternyata kita ini juga kita satu putra, satu bangsa, ya, satu negara, dan kita mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita banyak menginspirasi banyak orang gitu ya untuk bersikap adil. Kalau kita marah terhadap bersikap fair, kalau salah dibilang salah, benar-benar, tapi tetap harus kalau yang salah itu personal ya personal saja, nggak perlu dipukul rata, terus apalagi dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap satu kaum tertentu, itu kan yang kita patut hindari, karena itu bukan ajaran leluhur kita, dari agama maupun leluhur kita di Nusantara ini semuanya selalu mengutamakan rasa keadilan ya.